kembali lagi kita ada di iHub Talk dan kali ini Arista sudah bersama dengan orang yang luar biasa juga, nggak kalah sama tamu-tamu kita yang sebelumnya. Nah, kali ini tamu kita cowok nih. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin sering tamunya itu perempuan-perempuan gitu kan. Nah, sekarang kita bakalan discuss sama seorang yang sibuk banget gitu ya. Amin. Di dunia digital dan di dunia nyata. Oke, kita mau kenalan dulu nih. Selamat siang Kak Erten. Halo Arista, apa kabar? Baik, sehat. Aku nyasar loh tadi kesini. Iya ya. Nyasar itu karena liftnya ditutup kan. Jadi Berasa kayak pindah ke dunia bener, lain. pindah ke dunia lain. Dan itu aku cobain sampai 3 kali. Naik turun. Bener gak nih? iHub nih. Luar biasa. Iya, jadi emang buat teman-teman yang mau ke sini itu memang harus by appointment gitu loh. Oh gitu kok. ya. Padahal aku udah ada appointment tapi nggak dijemput habis. Nah, jadi gimana nih? Aduh, gimana? Who boss? Kita panggilnya apa? Who boss ya? Who boss. Who Iya, boss. who boss. Karena kita pengen jadi bos gitu di masa depan. Bos di Seperti hub itu. gitu ya. Iya, Di benar. iHub. Jadi kalau mau jadi bos, calon bos di masa depan main-main ke iHub. Bener, bisa aja nih emang. Oke. Nah, Kak Erten tadi kan aku belum banyak memperkenalkan ya tentang Kak Erten, tapi yang aku tahu bahwa Kak Erten ini memang orang yang aktif gitu kan di dunia digital, di dunia marketing, kemudian beberapa event startup, bahkan mungkin UMKM juga, pokoknya orangnya bisnis banget gitu kan. Yeah. Nah itu tuh selalu ada Kak Erten gitu, bahkan kayak siapa sih orang Malang gitu ya, seorang entrepreneur di Malang yang nggak ngerti Kak Erten. Wah. Aduh. Nah mungkin boleh diceritain nih Kak Erten, sebetulnya Kak Erten ini sekarang kesibukannya itu apa gitu. Sama mungkin kalau aku lihat sedikit gitu ya, sebenarnya profilnya Kak Erten ini sebagai sarjana sastra ya kalau nggak salah. Benar, English Linguistics. Nah, English Linguistics kayak bener-bener agak menyeberang apa nih, gitu ya? kan, Bener, tapi bener. bisa sangat aktif gitu sekarang di dunia entrepreneurship kayak gitu. Silakan nih kok. Jadi mainly sekarang aku mengelola agensiku namanya Crevolutions. Itu sebuah digital marketing dan branding agency yang aku bangun sejak awal 2017. Awal 2017. Jadi kurang lebih udah hampir 6 tahunan lah, hampir lah ya. Ini udah masuk ke tahun ke-6. Aku nurturing the business and the agency. Sebelumnya aku sempat kerja di perusahaan juga sebagai staff di sebuah perusahaan di Surabaya kurang lebih hampir 3 tahun. Nah disitulah aku belajar banyak tentang dunia bisnis, industri, digital marketing secara spesifik, karena kebetulan di tahun-tahun itu 2014 sampai 2016 akhir itu aku dan timku waktu itu adalah orang-orang yang boleh dibilang ngulik pertama kali digital marketing dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kita bantuin banyak hal terutama terkait digital marketing dan brandingnya merek tersebut lah gitu. Jadi pas akhirnya aku finally resign di tahun 2017 awal, keluar dari perusahaan, the first idea adalah kepengen bikin suatu bisnis yang berhubungan sama digital. Terus kepikirannya ya akhirnya terus bikin digital agency sampai sekarang gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu kita ketemu sama beberapa partner company dan juga client network gitu. Akhirnya gini, jadi banyak kesempatan di mana aku diminta untuk tampil juga. Gitu, diminta untuk tampil jadi mentor, fasilitator kayak gitu. Program pertama itu adalah bersama dengan Google, namanya Grow with Google. Jadi itu kayak flagship programnya Google internasional untuk akselerasi digitalnya UMKM di seluruh dunia. Jadi kalau di Indonesia ada programnya namanya Gapura Digital dan Women Will. Nah itu boleh dibilang aku adalah salah satu fasilitator batch yang pertama di Jawa Timur, di Malang ya waktu itu. Jalan sampai sebelum pandemi lah gitu. Jalan sampai sebelum pandemi. 2020-an awal lah. 2020-an awal. Jadi waktu itu kelasnya kelas offline ya. Jadi kita ada event-event offline, kita seminggu sekali, sebulan 2-3 kali kita
ketemu sama audience gitu, mostly adalah UMKM, pelaku usaha mikro, ketemu langsung, we're getting in touch with them langsung, kelas-kelas tentang digital marketing dan branding kayak gitu, and then pandemi masuk di 2020 awal, ada kesempatan lagi, Ayrton diundang jadi salah satu mentor dan fasilitator untuk program namanya Micro Mentor. Oke. Itu dari mana kalau yang Micro Mentor itu? Nah, kalau Micro Mentor sendiri adalah program dari International NGO, namanya Mercy Corps. Di Indonesia ada Mercy Corps Indonesia. Jadi waktu itu mereka belum banyak proyeknya. Mereka proyeknya masih karena baru masuk ya. Perusahaannya baru masuk ke Indonesia juga, kegiatannya baru ada kayak gitu. Mereka bikin beberapa program untuk resilience-nya UMKM di Indonesia di 2020 awal lah ya kayak gitu. And then aku sempet jadi salah satu kontributor untuk e-booknya mereka untuk recovery UMKM di Indonesia kayak gitulah. Jadi salah satu kontributor, tulisan kita dimuat di situ juga. And then mulai dari situ sih jadi banyak banget kesempatan untuk justru selama pandemi nih ya. Jadi banyak banget event-event baik itu dari perusahaan, dari kampus, dari pemerintah juga yang ngundang aku kayak gitu. Jadi pembicara, jadi fasilitator, jadi mentor untuk berbagai audience. UMKM juga, startup juga dan lain sebagainya. Jadi while aku nurturing my business, sekalian juga deh gitu. Jadi punya jam terbang lah bicara ke banyak audience kayak gitu sih. Terus selain itu aku juga masih ada kerjaan yang lain sebetulnya. Jadi yang tadi kita omongin di awal, S1ku kan backgroundnya itu sebenarnya sastra Inggris, linguistics. Masih ada nggak kerjaan-kerjaan yang aku lakukan dalam kapasitas bahasa, konteks bahasa? Masih. Jadi aku ini masih aktif sebagai seorang penerjemah, translator, interpreter gitu. Kebetulan sejak 2021 awal kita ada beberapa project yang jalan. Ada sama international NGO, ada dengan perusahaan, terus juga dengan beberapa kampus di Malang untuk international assessment mereka. Jadi memang masih banyaknya proyek-proyek jalan secara online ya. Jadi kita doing the activity secara online gitu, melalui Zoom dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi ya kerjaannya agak banyak, macam-macam sektornya juga gitu. Jadi makanya sehari itu kadang-kadang kegiatan bisa 2 atau 3 kegiatan yang berbeda. Kadang-kadang kita mesti kayak spend 9 sampai 10 jam non-stop untuk bicara. Karena mungkin itu ada 3 event dalam satu hari yang jalan back to back gitu. Pagi, ntar break paling setengah jam, 1 jam, siang, nanti sambung sampai sore, kadang-kadang sampai jam 9 malam baru selesai. Wow. Kayak gitu sih. Berarti in summary gitu ya, seorang Ko Ayrton ini berarti adalah seorang apa nih? Apakah seorang I would say speaker? A creative entrepreneur. Creative entrepreneur. Ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin entrepreneurship adalah gimana kamu bisa maximize potensi yang kamu punya gitu ya, untuk jadi sumber income. Ya kan? Untuk kamu bisa belajar banyak hal baru, untuk bisa punya personal development gitu. Kita juga bisa punya pilihan untuk kerja dengan orang, atau mungkin jadi staff di sebuah perusahaan, membangun karir sebagai istilahnya birokrat dan lain sebagainya. Pilihan tuh banyak. But once kita pilih jadi entrepreneur, berarti kamu mau betul-betul bangun namamu sendiri. Gitu kan, secara kreatif memaksimalkan semua potensi yang kamu miliki kayak gitu. Jadi menurutku kalau kita mau jadi seorang pengusaha, mau jadi entrepreneur, nggak boleh terlalu mengkotak-kotakan bisnis gitu. Bisa jadi ada banyak hal yang kita bisa jadiin source of income, jadi bisnis produk kita gitu sih. Oke, wah menarik ya. Kalau lihat, mendengar bagaimana kesibukannya Ko Ayrton nih ya, lebih capek mana sih kok jadi seorang dulu kan berarti sempat kerja kantoran ya, sama yang sekarang?
Capeknya mungkin sama ya. Oh iya, sama. Sama tuh dalam artian gini, nggak ada kerja yang terlalu mudah atau terlalu gimana ya, terlalu kayak ya gampang banget gitu, mah gabut gitu ya, makan gaji buta gitu. Ya ada sih, ada. Iya. Tapi sebenarnya tidak di dunia kita gitu. Bener. Hopefully kita nggak menjadi seperti itu ya. Gitu. Iya. Cuman maksudnya gini, kalau kita ikut sama perusahaan, kita jadi staff segala macam itu mungkin lebih ke kita ada pressure-nya tersendiri karena kita ada target yang harus dicapai, and then it's not easy karena mungkin bisnis itu bukan kita yang bikin, ini bukan ide kita, jadi kita harus adjust banyak hal yang mungkin kita nggak nyaman untuk membantu sebuah bisnis bisa jalan, bisa tumbuh gitu ya. Belum lagi kita ngomongin dealing with a lot of people dengan banyak orang yang ya kita baru ketemu because kita kerja di satu tempat gitu yang belum tentu nyaman. Nah kalau kita doing our own business sebagai seorang entrepreneur, satu, kita tidak menerima gaji kan, nggak ada income yang fix gitu sebagai seorang entrepreneur. Istilahnya kalau kita nggak hustle, ya nggak ada yang masuk gitu ya. Itu kalau ngomongin secara pendapatan, secara ekonomi. Jadi ya memang istilahnya repotnya ya repot banget gitu ya, sibuknya ya sibuk banget gitu. Ada banyak excuse kalau kita kepengen tetap ada di comfort zone, nggak pengen ngapa-ngapain, mau jadi kayak gitu-gitu aja ya bisa juga gitu ya. Targetnya kita sendiri yang nentuin gitu kan. And then sama, kita juga perlu membangun jaringan, network sama banyak orang, dan itu tidak mudah. And then kalau misalnya kita juga punya kapasitas untuk gimana ya ngomongnya ya, tampil segala macam, somehow itu mungkin ada sisi kompetisinya juga. Walaupun mungkin aku nggak kepengen compete ya, dalam artian buat aku it's not a competition, ini satu kesempatan aja gitu. Tapi kan nggak semua orang mikirnya kayak gitu. Nah ngomongin dunia bisnis, konteks kompetisi itu bisa jadi sangat ketat gitu ya, dan ya sikut-sikutan juga gitu. Dan itu juga mungkin jadinya nggak nyaman gitu. Iya benar. Banyak hal lah gitu. Jadi capean mana yang lebih berat, dua-duanya sih menurutku dalam konteks yang berbeda ya, sama-sama berat. Karena apa? Karena kalau aku sendiri, aku pilih untuk selalu melakukan semuanya dengan maksimal. When I was a staff in the company, aku juga berusaha untuk kerja maksimal. Aku kasih nggak 100%, kalau bisa 150%. Nah, right now aku sebagai seorang entrepreneur, karena semuanya adalah my own ideas dan ini adalah keputusan atau decision aku buat sendiri gitu ya. Ya sama gitu. Udah nggak bisa lagi kita mengharapkan dari orang lain. It's really about you and your decision gitu. Kepingin kemana, mau ngapain, 5 tahun lagi kita mau jadi apa, 10 tahun lagi, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Oke. Wow. Dari seorang Kak Ertan yang akhirnya memilih untuk menjadi seorang creative entrepreneur ya. Oke. Nah, Kak Ertan sendiri ini kan juga aktif begitu ya sebagai micro mentor juga begitu. Sering juga kita melihat Kak Ertan nih kasih materi-materi yang berkaitan dengan digital branding, baik itu di acara-acara startup maupun UMKM. Nah, ini nih yang pengen kita bahas juga gitu. Boleh. Ya. Kali ini adalah tentang sebenarnya nih ya, startup sama UMKM itu perbedaannya tuh kayak gimana sih kok? Karena kadang kalau misalkan kita mengadakan suatu acara startup, tapi ini ada orang-orang UMKM juga yang datang gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja sih nyambung, tapi ya tapi jatuhnya nanti kayak nggak tepat sasaran aja gitu. Atau kadang ini tuh sebenarnya UMKM gitu ya, tapi ketika dia berhasil go digital atau mungkin istilahnya produknya dia udah dipasarkan lewat e-commerce kayak gitu ya, itu dia udah bisa bilang bahwa oh iya sih juga punya startup, ini startup saya jualan ini kayak gitu, kayak agak membingungkan gitu ya. Nah sebenarnya agak rancu gitu ya. Betul. Nah ini tuh miskonsepsinya tentang startup digital dan UMKM
perbedaannya yang mendasar itu sebenarnya kayak gimana sih kok? Oke, jadi kalau kita ngomongin bisnis ya, usaha itu kan semuanya pasti di awal itu dirintis ya. Jadi itu Betul. semua usaha itu pasti dimulai dari bawah. Mungkin nanti tergantung dari kapasitas modal yang dimilikin ya. Jadi kalau ada orang yang punya modal yang lebih besar ya mungkin cakupan perkembangannya itu bisa jadi lebih besar juga gitu dibandingkan dengan yang memulai dengan modal yang minim misalnya kayak gitu ya. Nah kalau ngomongin startup dan UMKM sendiri, kalau kita ambil istilah bahasa Indonesia gitu ya, ada yang namanya usaha rintisan. Sebetulnya ya dua-duanya kalau kita mau ngomongin UMKM ataupun startup, kalau mereka masih di level merintis ya boleh dibilang mereka sebagai usaha rintisan. Tetapi kalau kita ngomongin dalam konteks teorinya gitu ya, startup dan juga UMKM itu memang agak beda. Nah, gitu ya. Jadi itu bedanya kok. gini, kalau kita ngomongin startup itu lebih berorientasi pada menyelesaikan sebuah masalah atau menjadi solusi dari sebuah masalah dengan orientasinya adalah produk-produk digital. Oke, Jadi produknya produk-produk digital. Jadi that's why biasanya mereka punya website, aplikasi, kayak gitu-gitu ya sebagai produk utama mereka gitu. Nah, kemudian mereka juga punya istilahnya growth vision yang agak berbeda dibandingkan dengan UMKM atau small and medium enterprises dalam bahasa Inggrisnya kayak gitu. Sebuah startup itu memang diciptakan untuk bisa meraih perkembangan yang jauh lebih pesat dan lebih besar gitu ya melalui perkembangan teknologi dan dinamika kemungkinan yang ada dalam industri bisnis kayak gitu. Nah kalau kita ngomongin UMKM, small and medium enterprises sendiri kayak gimana? Apakah sebuah UMKM yang misalnya go digital juga bisa dibilang sebagai sebuah startup gitu? Yeah. Again and again kalau kita ngomongin UMKM mungkin agak berbeda konteksnya. Mostly mereka itu orientasinya adalah dalam bentuk produk fisik ya. Jadi misalnya mereka jualan produk baju atau mungkin makanan minuman, produk kesehatan. Ada barangnya, ada produknya yang mainly bukan digital. Dan fokus mereka adalah gimana usaha ini bisa berkembang setahap demi setahap, step by step gitu. Jadi orientasinya lebih ke gimana kita bisa punya cash flow yang sehat, gimana kita bisa punya omset yang bagus, kayak gitu. Dan nggak harus istilahnya kayak punya perkembangan yang pesat, gimana ya, yang sangat pesat sekali seperti misalnya sebuah startup. Itu sih. Dan apakah misalnya mereka go digital boleh dibilang sebagai sebuah startup? Tergantung. Kalau memang mereka menciptakan sebuah produk baru yang merupakan produk digital, ya bisa jadi mereka menciptakan startup baru sebetulnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Berarti nih ya, ini aku coba menyimpulkan ya. Berarti sebuah UMKM nih, kalau misalkan sekarang juga udah banyak nih ya UMKM yang akhirnya dia punya aplikasi atau punya website gitu buat orang-orang yang mau membeli produknya bisa lewat situ kayak gitu. Nah itu tuh berarti belum bisa kita sebut sebagai sebuah startup karena dia ya UMKM yang go digital kayak gitu. Ya, jadi kalau kita ngomongin akhirnya kita mau mengkategorisasi mereka sebagai sebuah startup atau non startup gitu ya. At the end kita harus lihat satu dari produknya. Ya kan? Dari produknya mereka apa? Apakah mereka mainly digital product atau physical product kayak gitu. Yang kedua terkait dengan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya dan strategi pengembangannya. Karena ada karakter yang berbeda. Kalau kita ngomongin strategi pengembangan dari sebuah startup dan bisnis secara umum agak lain gitu. Dan at the end of the day menurutku itu akhirnya jadi kayak keputusan dari masing-masing pelaku usaha sih. Mereka mau maju dalam konteks dan ranah sebagai sebuah startup business atau mereka mau maju ya as a business aja. Gitu. Jadi
Ya itu aja sih sebenarnya gitu. Dan aku kalau buat aku gini, ini buat teman-teman semua yang dengerin ya gitu. Mungkin kalian saya lagi kuliah atau baru lulus kuliah, maybe kalian mau mulai usaha atau kepingin suatu waktu bisa punya usaha sendiri nanti one day mungkin gitu ya. Kita sebagai pelaku usaha itu jangan terlalu banyak dikotak-kotakin gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh memilih ya. Bukannya kita harus milih gitu biar jelas mau bikin startup atau mau bikin UMKM, iya benar gitu. Tetapi berangkatlah dari hal-hal yang memang satu kalian suka, itu ya kalau kita ngomong bisnis ya. Kedua dari hal yang memang kalian punya basic capitalnya, hal-hal mendasar yang jadi modal kalian. Itu bisa skill, bisa modal ya, bisa network atau jaringan kayak gitu. Hal-hal itu. Nah dari situ kemudian kalian akan ketemu gitu. Aku bisa bikin apa nih? Ada hal apa, problem apa di masyarakat atau kebutuhan apa yang bisa dijawab sama kehadiran dari bisnisku. Itu dulu gitu. Kalau sudah ke situ, barulah kita kemudian lebih spesifik ngelihat potensinya lebih kemana. Ini bisa jadi a startup or aku making a business gitu. Maunya kemana nih? Nah baru kayak gitu. Oke. Nah mungkin ini aku coba menyimpulkan juga ya. Berarti kan kita tahu bahwa semua bisnis gitu ya, every business itu harus berawal dari adanya permasalahan gitu kan, yang bisa kita jawab gitu kan, kita bisa kasih solusinya. Nah mungkinkah maksudnya kayak berarti yang si startup ini dia menemui masalahnya itu dalam skala yang lebih besar sehingga solusi yang dihadirkan pun nanti juga bisa menjawab permasalahan itu dengan skala yang lebih besar sehingga nanti ketika dia launch, ketika dia running si startupnya ini bisa akselerasinya tuh lebih cepat gitu kan. Sementara kalau UMKM itu lebih ke permasalahan yang mungkin bisa dijawab dengan lebih cepat gitu ya. Kayak misalkan di kebutuhan. sini lebih ke like kebutuhan demand, gitu ya. Kebutuhan sehari-hari kayak gitu-gitu ya. Sebetulnya itu nggak salah ya. Mungkin ada kecenderungan seperti itu. Tetapi kedua-duanya, baik itu adalah sebuah UMKM ataupun sebuah startup digital, bisa jadi sangat impactful buat kebutuhan dan problem yang ada di masyarakat. Dan justru menurutku nih, kita harus berusaha kalau kita mau hadir sebagai sebuah usaha baru, sebuah brand baru gitu ya, harus benar-benar punya urgensi yang kuat. Jadi kalau kebutuhannya tidak kuat, problemnya tidak relevan, tidak besar gitu kan, berarti kebutuhan kita juga antara perlu nggak perlu dong. Berarti market demand-nya juga nggak besar gitu loh. Jadi ya sama aja. Either kamu bikin UMKM atau startup, berangkat juga dari apa yang dibutuhin sama orang. Or at some point mungkin juga kita mengambil resiko berusaha untuk menciptakan atau men-trigger sebuah kebutuhan baru. Bisa juga, ya kan? Ngelihat ada perkembangan apa, ada potensi apa, and then kita bisa istilahnya sebagai seorang pengusaha tuh bisa forecast gitu. Bisa ngelihat ke depan tuh kira-kira orang bakal butuh apa. Nah dari situ mungkin kita mau bikin sebuah produk baru. Nah tapi itu juga nggak bisa ngada-ngada ya, karena bisa. Kadang banyak juga nih ya mungkin yang pengen ikut-ikutan, ngelihat temennya dia bikin startup nih ya, atau dia punya usaha terus kayak pengen ikutan, udahlah bikin ini aja, alasannya apa ya, follow the trend. Nah itu yang agak nggak apa-apa sih ya follow the trend, tapi kayak urgensinya apa itu harus kuat juga. Gini, gitu. What do you want to make? Kamu mau bikin sebuah bisnis atau kamu cuma pengen dapat duit? Nah, beda. Ya kalau kamu cuma pengen dapat duit ya, gampang. Kita lagi ada tren apa? Misalnya nih, orang bikin makanan apa yang lagi viral, ya kan? Atau minuman apa yang lagi viral? Mungkin 2 bulan 3 bulan ya udah sama-sama kita ikut aja bikin.
Oke. laku 2 bulan 3 bulan laku. Tapi terus usaha itu bisa panjang nggak usianya? Usaha itu bisa jadi berdampak nggak? Dia bisa jadi sustainable nggak? Mungkin enggak. Tapi you get the money for a short period of time. Untuk 2 bulan 3 bulan you get the money. Nggak ada yang salah dari hal itu. Kita memanfaatkan kesempatan untuk deriving income gitu ya. Oke. Tetapi ingat kalau kita mau bikinnya bisnis, kita mau buat sebuah usaha, di situ ada banyak hal yang sudah kita invest. Tidak hanya uang, tetapi juga waktu kita, Benar. mimpi kita, like passion kita apa. Banyak hal yang kita invest gitu, yang kita mau rawat. Nah itu untuk sesuatu yang sustainable, sesuatu yang jangka panjang. Nah itu bedanya. Oke, Gitu. betul lah. Iya sih. Jadi sekarang tinggal kalian mau seberapa bikin apa? jauh gitu ya Iya kita dong. berpikir itu. Betul. Kita membuat sesuatu. Benar. That's why aku bilang tadi di awal, kalau mau bikin bisnis, start dengan apa yang kalian memang suka, what you are passionate about, dan hal-hal yang memang kalian punya basic capitalnya. Oke. Basic capital nggak cuma ngomongin uang, mungkin most people akan sangat limited when it comes to Money. money gitu ya. Yes. Tetapi secara ideas, secara skill, potensi itu yang kita pegang dan kita berangkat dari situ. Oke. Itu. Oke, nice. Nah, terus berkaitan juga nih ya tentang entrepreneurship dan juga khususnya buat kita anak-anak muda gitu kan, yang sekarang mungkin udah mulai untuk bikin entah itu startup atau UMKM, mulai belajar juga mungkin tentang how to be an entrepreneur kayak gitu. Nah, tapi ini kan belakangan ini sering banget kita mendengar bahwa tahun depan akan gelap, wah, ya kan? Atau mungkin tahun depan akan ada resesi. Udah ada berapa negara nih yang mengajukan pinjaman ke IMF dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, gimana nih untuk nasibnya kita yang sedang mau merintis, yang masih berjuang untuk memiliki karir di bidang entrepreneurship? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus was-was gitu ya? Karena ada juga orang yang beranggapan bahwa Indonesia mah tenang-tenang aja, nggak terlalu terdampak kok gitu. Nah, sebenarnya kita harus mengambil langkah yang bijaknya nih kayak gimana kok? Menurutku gini, yang pertama kita sebagai seorang profesional dalam bidang apapun ya, it's either kita kerja di perusahaan, atau kamu seorang freelancer, atau kamu punya usaha sendiri sebagai seorang wirausahawan, entrepreneur gitu ya. Kita tuh harus cerdas membaca situasi dan kemampuan kita. Itu penting. Bukan justru ngelihat kayak aduh ke depan bakal ada masalah apa ya, itu juga penting. Tapi jangan fokus ke situ. Fokuslah gimana kita bisa punya kontrol terhadap apa yang kita lagi kerjain. Itu penting ya. Jadi sekarang gini, present gitu ya. Not only be present, lebih ke arah gimana kita bisa punya kontrol. Jadi kalau buat aku nih ya, sekarang gini, semua orang pasti kepengen bisnisnya gede. Semua orang berlomba-lomba bikin istilahnya kesempatan-kesempatan di mana kita bisa memperbesar usaha kita. Di saat-saat seperti sekarang gitu ya, buat aku justru the best situation adalah pada saat usaha kita dalam kondisi yang masih bisa kita pegang dan masih bisa kita kontrol kayak gitu. Kalau kita terus-terusan istilahnya bernafsu untuk aku harus punya usaha yang luar biasa, kalau bisa punya startup yang dapat pendanaan seri A, B, C, D gitu ya, dapat investment usahaku kalau bisa 100 miliar dari mana gitu. Di saat ekonomi nggak bagus, perusahaan-perusahaan yang seperti itu justru mungkin akan menghadapi banyak sekali masalah. Bukan berarti aku bilang kita nggak boleh ke arah sana, tapi dalam dinamika ekonomi yang sekarang secara global lagi tidak menentu, kita harus cerdas untuk bisa menahan diri sih. Menahan diri benar-benar
berpikir untuk fokus pada apa yang kita punya dulu sekarang. Itu karena ya yang aku bilang tadi, at the end of the day kalau kita ngomongin kita bikin sesuatu, kita nggak cuman kepengen kita dapat uang atau all the money that is coming to us kan. Nah, tapi gimana bisnis kita ini bisa jadi satu platform yang baik untuk banyak hal, mengembangkan diri kita juga, ngasih dampak buat banyak orang yang positif dan baik juga, dan lain sebagainya. Tentunya kita kepengen usaha ini punya sustainability yang panjang, gitu. Nah, nggak usah terlalu bernafsu, dalam artian step by step, jalanin aja. Ada masanya di mana mungkin your business harus stay di situ dulu, harus slow down dulu, gitu. It's okay kok gitu. Kita nggak harus, menurutku ya, mungkin semua orang bisa berbeda pandangan. Mungkin some people will say kayak, aduh lu terlalu conventional, atau terlalu nggak gitu deh harusnya berbisnis. Tapi menurutku gini, apakah semua bisnis harus punya istilahnya factory atau pabrik? Satu itu. Apakah semua bisnis harus punya omset 10 miliar sebulan? Kan nggak juga. Gitu loh. Jadi nggak segala hal itu tentang uang, nggak segala hal itu tentang perkembangan secara finansial saja, tetapi gimana bisnismu bisa sehat. So kalau sekarang kita punya pekerjaan, teman-teman masih punya pekerjaan, masih ada usaha yang berjalan, itu semua sesuatu yang baik. Kalau kalian masih punya source of income, sumber penghasilan dari manapun ya, itu sesuatu yang harus kalian pikirkan gimana itu bisa terus ada. Itu dulu, ya. And then kalau kita ngomongin kondisi ekonomi yang nggak baik ya, kita cek kondisi kita masing-masing. Setiap orang berangkat dari istilahnya kemampuan ekonomi yang berbeda-beda juga. Nggak harus kita terus, tapi aku nggak punya investasi, nggak punya aset segala macam. Banyak kok yang nggak punya investasi dan nggak punya aset. Jangankan itu, tabungan. How much do you have in your saving sekarang? Kayak gitu. Nah, kalau kita udah tahu tentang kondisi kita, kebutuhan kita, pelan-pelan kita tata nih. Oke, aku punya bisnis juga nih harus berjalan. Kalau ada apa-apa, aku mungkin butuh modal, butuh dana darurat dan lain sebagainya. Nah, kerjakan mulai sekarang. Lebih bijak dalam mengatur pengeluaran, gitu ya. Kalau bisa kita menambah sumber pendapatan. Jadi kalau misalnya kita punya usaha, bukan berarti kita nggak mau ngerjain hal yang lain di luar usaha kita. Ya, jadi harus bisa baca peluang juga. Baca peluang. Gitu ya. Jadi menurutku kayak gini. Oke, aku punya sebuah digital agency. Itu mainly the business yang aku kerjain setiap hari. Aku ngelayanin clients segala macam. Tapi aku ngerjain berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang mungkin tidak secara langsung generating income buat aku ya, gitu. Tetapi kalau kita ngomongin at the moment, aku mengerjakan bisnis juga, merawat my agency, and then aku sehari bisa perform, tampil untuk begitu banyak istilahnya occasion dan banyak klien gitu. Ya otomatis juga apa yang masuk ke aku juga mungkin bisa jadi lebih dibandingkan yang tidak. Iya. Gitu kan? Betul. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Not because kita itu bagus atau karena kitanya terkenal atau apa, tidak. Tetapi karena long before this situation, aku sudah banyak menginvestasikan waktu dan energiku untuk belajar hal-hal baru, untuk kerjain hal-hal yang mungkin belum tentu aku nyaman at the beginning. Tapi sekarang semuanya mulai berbuah. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau istilahnya ya amit-amit ya, tapi kita nggak tahu kondisi ekonomi ke depan seperti apa. Orang-orang mungkin seperti aku dan teman-teman yang lain tuh udah jauh lebih siap. Gitu. Bahkan mungkin hal-hal yang kita kerjakan di luar bisnis utama yang kita kerjakan bisa mendukung bisnis kita untuk bisa tetap survive, untuk bisa tetap tumbuh di masa yang nggak mudah.
Kayak gitu. Jadi investasikan sebanyak mungkin waktu kalian, energi kalian untuk belajar banyak skill-skill yang baru. Hal-hal yang mungkin kita ngerasa apa ya? Kayaknya aku nggak terlalu bagus doing that, tapi aku kepengen. Nah, jangan buang-buang waktu, cari kelas, cari mentor, belajar sesuatu. Kalau kalian nggak punya modal, belajar lewat internet, belajar lewat sumber-sumber yang gratis. Banyak banget, kalian bisa belajar lewat social media. Yang sekarang orang-orang banyak kayak TikTok, Instagram, ya kan, YouTube segala macam. Kelas-kelas juga banyak banget. Ada kelas-kelas internasional juga yang kita bisa akses secara mudah, dalam artian secara gratis. It's very affordable, gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita bermalas-malasan dan apa ya, istilahnya menyesali kondisi kita sekarang atau meratapi gitu ya, kayak aduh udah usaha kurang jalan mungkin, terus modal kita nggak ada, ini mau ngapain, bentar lagi mau resesi, tabungan nggak ada, dana darurat nggak ada, nggak punya aset. Jangan berpikir ke hal-hal yang terlalu negatif. Coba kita cek apa yang kita bisa perkuat sekarang. Menurutku kalau saat ini kalian masih ada kerjaan, ada bisnis atau usaha yang kalian masih punya control of it gitu ya, itu sesuatu yang patut kalian syukuri gitu. Dan mungkin dengan kalian menjaga itu semua, tahun-tahun ke depan kita masih bisa bertahan, masih ada peluang untuk kita pelan-pelan bisa tumbuh. Oke. Gitu. Jadi intinya adalah kita harus fokus gitu ya sama apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita kontrol gitu kan di saat ini, dan juga harus cerdik membaca peluang gitu kan. Bener. Berinvestasi nggak hanya dalam bentuk uang tapi juga untuk ilmu kita gitu kan. Kita upgrade ilmu dan lain sebagainya. Nah, tapi kok di saat-saat seperti ini, is it a good time to start a business gitu kan? Karena ya itu tadi balik lagi ke bahwa kalau kita mau memulai bisnis paling nggak kita juga harus punya modal gitu kan. Nah tapi di lain sisi tahun depan ada informasi resesi nih. Nah kita pengen mulai bisnis sekarang gitu, tapi kayak tepat nggak sih waktunya, ntar takutnya kita udah mulai tengah jalan tapi kehidupan kita yang lainnya jadinya nggak tercover kayak gitu. Gimana tuh, Kak? Yang tadi aku bilang harus cerdas. Kita mesti bisa membaca situasi dan ngelihat dulu kondisi kita itu. Kalau kita ngomongin memulai bisnis, sebenarnya tidak ada waktu yang tidak tepat dan yang lebih tepat. Semuanya akan tepat kalau memang kalian sebagai pelaku usaha, sebagai entrepreneur siap untuk memulai bisnisnya. Nah, jadi itu siap. Juga benar, siap itu kan relatif ya. Bisa benar. Jadi karena aku punya waktunya atau aku punya modalnya. Tapi mungkin kalian tidak mentally ready. Berarti kan ya juga nggak bagus untuk kita kemudian memulai sebuah usaha. Karena takutnya nanti kita nggak konsisten, kita nggak bisa mencurahkan fokus kita ke usaha itu, jadinya usahanya nggak bisa jalan, gitu. Tapi kalau memang kalian siap, if you are mentally ready, gitu ya, aku rasa itu jadi satu sinyal bahwa usahanya udah bisa dimulai, gitu, mulai dikembangin, gitu. Oke. Jadi memang nggak ada waktu yang nggak tepat atau yang kurang tepat ya. Jadi yang penting adalah dari segi waktunya dia, kemudian modalnya dan juga mental yang paling penting being mentally ready is very important. Nah, terus balik lagi nih ya soal about digital world, digital world gitu kan. Beberapa dari kita terutama yang ingin memulai bisnis begitu ya di bidang digital startup atau mungkin yang UMKM-nya pengen go digital, kadang-kadang itu kita masih terlalu berfokus pada itu tadi penjualannya, gimana kita bisa dapat revenue dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal penting juga yang kadang itu luput dari hal-hal yang memang perlu kita pelajari, yaitu tentang
cyber security-nya Oke, atau dari keamanan segi digital ya. keamanan digitalnya. Nah, kita sebagai orang yang apa-apa juga sekarang semuanya serba digital, bahkan duit, dompet gitu, kayak sekarang dompet isinya kartu semua gitu kan. Benar. Udah jarang banget kita bawa cash. Semuanya gitu pakai kan. aplikasi gitu ya. Betul, semuanya pakai scan QR, Iya. semuanya kayak jarang banget gitu. Kecuali duit ada mungkin buat uang parkir doang gitu kan. Itu yang aku selalu nggak punya. Nah, Jadi itu. kalau kita mau keluar rumah, yang dipikir pertama udah bawa duit buat parkir belum gitu. Nah itu karena saking cashlessnya kita Benar. gitu kan, benar-benar kayak semuanya tuh sepraktis itu gitu kan di Yeah. dunia digital. Nah, hal apa sih kita sebagai seorang entrepreneur gitu ya di dunia digital ini yang kita juga harus aware nih, kita harus tahu tentang keamanan Oke, digital. berarti kita ngomongin tentang digital security ya atau Yes. cyber security. Ini satu hal yang menarik banget sih. Aku bersyukur hari ini kita bisa ngobrolin itu juga gitu. Seringkali kita nggak aware dan nggak tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sangat esensial, terutama terkait dengan data. Nah, Gitu ya. Jadi iya, kalau iya, kita ngomongin era digital sekarang, either kamu adalah pelaku usaha di sektor UMKM ataupun startup, the amount of data, jumlah data yang kita punya itu pasti akan lebih besar kapasitasnya. Ya, akan jauh lebih besar, sangat besar. Makin lama mungkin akan lebih banyak lagi data digital yang kita punya, baik data usaha sendiri ataupun data yang terkait dengan customer. Belum lagi hal-hal yang menyangkut dengan konektivitas atau jaringan kita. Gitu. Jadi itu sesuatu yang kita mesti pikirin. Makanya kan lately banyak banget permasalahan-permasalahan, kejadian-kejadian dan isu-isu terkait dengan keamanan siber Betul. yang rame gitu di Betul, masyarakat ya. Kita iya. sempat dihebohkan mungkin 1-2 bulan yang lalu terkait kebocoran data betul. di pihak pemerintah. Yes. Gitu ya, yang katanya, bukan katanya sih, karena ini juga masih under investigation, dalam artian data itu diretas oleh hacker. Dari mana kita nggak tahu. Itu kan sekarang lagi di investigate gitu. Dan kita heboh banget nggak sih? Kita semua orang marah, semua orang menyalahkan Kominfo, Iya, ya kan? menyalahkan Atau BSSN, pemerintah disalahin deh pokoknya Iya. gitu ya. Udah gitu kadang-kadang PR-nya pemerintah tuh ngomongnya juga blunder, gitu ya. Jadi Iya. ya nggak bisa nyalain juga. Kadang-kadang yang diomongin juga nggak tepat gitu. Tetapi buat aku gini, kita perlu mikir juga sebetulnya sebagai pengguna internet gitu ya. Jangan ngomongin pelaku usaha, kita aja sebagai pengguna internet, yakinkah bahwa kita sudah secara bertanggung jawab merawat data dan konektivitas digital kita? Secara mendasar. Aku mau nanya nih, di handphone kamu Iya. ada nggak foto KTP, NPWP, Ada. ya kan? Atau apapun itu data-data yang katanya kemarin bocor diambil sama hacker. Ada kan? Ada. Ada ya, Iya. dan handphonemu terkoneksi dengan internet. Iya. Mungkin 24 jam. Kadang-kadang kita tidur lupa Iya. kita matiin. Iya kan? Iya. Nah, apakah dengan cara seperti itu berarti kita sudah menjaga keamanan data kita? Ya tentu tidak. Wow. Iya kan? Karena kita maunya gini, kita hidup di era digital yang apa-apa serba praktis dan cepat. Yes. Tetapi kita kepenginnya semuanya cepat, semuanya praktis. Bahkan kita sampai nggak punya kontrol terhadap diri kita sendiri. Barang-barang itu, aset-aset yang kita punya itu, kayak misalnya data-data itu nggak seharusnya ada di handphone kita. Wow, tapi kadang kita Karena kita perlu kan? Iya, perlu Transaksi, data-data itu mungkin buat daftar pinjol, ya. Jangan ya. Pay later. Kalau bisa jangan ya. Atau pay later atau segala macam gitu Iya, kan. iya. Atau mungkin ada kerjaan disuruh kirim ke orang gitu. Nah, buat aku gini, lebih baik kalau kamu pas perlu kamu foto. Kalau pas Kalau kamu udah perlu, selesai dihapus gitu. iya dong. Oke. We never know. Kalau tiba-tiba your phone tiba-tiba kehack, ada malware yang masuk misalnya,
segala macam pada saat kita tidur misalnya, or pada saat kita sedang bekerja, we are not on the phone misalnya. Apa yang bisa terjadi? Jangankan kita ngomongin hacker lah, kalau itu udah kerjaan dia lah ya. Dia mau ngebobol apa segala macam. Don't talk about data negara. Data di handphonemu sendiri aja rentan itu gitu. Apa yang aku lakukan misalnya? Aku nggak cuma ngomong doang. I'm doing the talk gitu. Gimana tuh? Aku punya istilahnya kayak Google Drive yang berisi semua data-data itu. Data administratif, data ya semua lah yang kita butuhkan untuk pembayaran segala macam, verifikasi ini itu. Kita nggak bisa 100% istilahnya menghindari resiko atau bahaya siber, iya kan? Nggak bisa 100%. Pasti ada aja orang yang mungkin menyalahgunakan. Tetapi kita bisa meletakkan lapisan keamanan. Itulah kenapa aku taruh semua itu di Drive. Kalau ada keperluan dari klien, pekerjaan segala macam, yang aku bagikan bukan filenya, tapi drive-nya. Linknya, Kenapa seperti itu? Emangnya terus orang nggak bisa menyalahgunakan? Bukan seperti itu, tapi kita membentuk habitnya. Satu, aku tidak mengizinkan data-dataku disirkulasikan dengan terlalu mudah. Misalnya aku gampang aja ya, WA, kirim aja, like aku send my photo. Kalau dengan semudah itu aku kirim ke orang lain juga dengan semudah itu kirim ke orang lainnya lagi, ke orang yang lain lagi, dan seterusnya. Tetapi kalau kita letakkan lapisan keamanan, kita rapikan dalam sebuah drive misalnya, mungkin drive itu kita kunci aksesnya, so if people need it, orang harus request akses. Berarti kita juga satu melindungi data kita, kedua kita membentuk habit. Kita juga mengirimkan pesan kepada penerima data kita untuk bertanggung jawab dan berhati-hati dengan data ini. Jadi kalau kamu perlu, kamu harus download dulu. Nggak bisa sembarangan, yang penting lu minta kirim, jebret gitu. Nah itu hal yang paling kecil, yang basic, yang banyak orang tidak lakukan. Kalau dengan data-data yang seperti itu aja kita nggak bisa manage, what about your corporate data? Gimana kalau kita punya startup yang istilahnya mungkin merawat jutaan database gitu? Yakinkah kita akan punya kemampuan untuk benar-benar protect data orang segitu banyak? Kalau itu jebol ya aku nggak, istilahnya no wonder gitu, karena memang di kita habit untuk data management dan protection tuh sangat rendah. Dan aku bilang itu semua harus dimulai dari hal-hal yang kecil menjadi habit gitu. Again and again, kita tidak bisa 100% istilahnya mencegah dan juga menghilangkan resiko siber itu, tetapi kita bisa menguranginya dengan meletakkan lapisan-lapisan keamanan. Itu kita ngomongin data management, ya kan? Terus habis itu gimana dengan konektivitas digital kita? Konektivitas digital ya kita ngomongin penggunaan aplikasi-aplikasi, baik itu misalnya untuk penjualan, untuk promosi social media dan lain sebagainya. Ada setting atau fitur-fitur lapisan keamanan yang kita bisa terapkan juga kan. Jadi misalnya kayak gesture lock, OTP, OTP ya dan lain sebagainya. Nah itu harus kita benar-benar lakukan gitu. Kita harus aktifin. And then juga misalnya gimana setiap aplikasi dan software itu harus diupdate secara reguler. Kenapa harus diupdate? Karena dengan kita melakukan update itu maka kita menambal lubang-lubang keamanan yang mungkin ada. Nah itu juga, apakah kita sudah disiplin melakukannya? Kayaknya enggak deh. Kadang-kadang aku pun kadang-kadang kadang sih makin kesini aku berusaha untuk tidak seperti itu, lebih disiplin gitu. Memori HP aja penuh. Jadi kita mau update aplikasi kita aja nggak bisa. Boro-boro mau update gitu kan harus ngehapusin foto-foto dulu, file-file yang nggak penting gitu kan. Akhirnya makanya kalau tiba-tiba ada serangan siber and then kita terdampak, ya aku bilang itu jadi sesuatu yang sangat masuk akal. Makin istilahnya nanti tahun-tahun ke depan ya, makin canggih istilahnya teknologi dan internet ini, sirkulasi data juga makin besar gitu. Aku cuman kepengen gimana kita belajar mulai sekarang gitu.
belajar dari situasi di mana kita mungkin belum kena dampak. Jangan kita istilahnya gini ya, ya udahlah gitu, orang gue juga nggak pernah kena apa-apa gitu kan, belum, nggak ada yang ngehack gitu kan, nggak ada gitu istilahnya. Kayak merasa bahwa kita bukan Iya, siapa-siapa justru gitu kayak kan, data kita lakukan nggak itu penting. sekarang. Nah, nggak boleh. Jadi kayak lakukan itu sekarang, belajarlah dan berusahalah membentuk habit itu di saat memang nggak ada situasi yang buruk gitu loh. Iya. Preventive action. Iya. Gitu. Betul. Karena mungkin emang kebiasaannya orang Indonesia gitu ya. Benar. Kalau belum kejadian, belum kena satu masalah, Nah, benar. kayak ya udah chill aja gitu, Betul, santai aja. betul. Bahkan sempat inget juga beberapa tahun yang lalu, mungkin ketika aku masih kuliah, itu tuh sering banget ada dari teman-teman aku, bahkan Ya. mungkin dia nggak ngerti ya. Dia itu menawarkan pekerjaan gitu ya. Ini Oke. tuh kerjanya cepet, kita cuma jualan data. Pada saat itu kayak data itu kayak data apa sih, kita masih belum terliterasi itu gitu kan. Tapi emang benar-benar penghasilannya tuh bisa satu hari tuh bisa 500.000 Oke, kayak gitu. Jualan oke. apa? Jualan data gitu. Data apa? Yo gak ngerti ya, pokoknya data itu tuh isinya ya nama orang bla 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 kayak Bener. gitu. Pada saat itu kayak ngerasa kayak oke, bisa ya dijual beli kayak gitu. Itu di beberapa tahun yang lalu kayak gitu, dan sekarang baru kan kerasa gitu ya. Bener. Jadi istilahnya gini, kita memang hidup di era yang semuanya by data. Ya, kita apapun kita diminta data segala macam. Tapi kita selalu punya pilihan, selalu bisa kontrol gitu. Apa yang kita mau share, apa yang kita tidak mau share, atau dengan cara seperti apa kita mau share kayak gitu. That's why aku bilang tadi, walaupun nggak bisa 100% kita melindungi, tapi setidaknya gini deh, kalau orang mau repot-repot ngerjain kita, ya dia harus ada effortnya gitu kan. Jadi kalau kamu mau data istilahnya mau data KTP ku, ya lu download dulu dari Drive, nggak nyari-nyari di mana gitu, nggak lu minta ke gua pakai KTP kirim WA, nggak bisa. Iya, Gitu loh. Jadi ya hal seperti itu mungkin nggak 100% bisa melindungi, tetapi sama kayak misalnya kita ngasih OTP atau gesture lock, keamanan 2 lapis di dalam social media, sama halnya dengan data kita berikan lapisan keamanannya. Kayak gitu. Bukan berarti kita nggak mungkin bisa dihack kan. Iya. Gitu. Tetapi paling nggak kita tahu gitu jadinya, oh siapa yang akses dataku. Betul. Dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau kita share itu lewat Drive kan pasti bakalan kedetek ya. Ini emailnya apa dan lain sebagainya. Exactly. Kayak gitu. Oke, wow. Saya tidak menduga bahwa ternyata jawabannya sebenarnya sesimpel itu gitu ya. Tapi ya yang simpel itu yang jarang kita lakukan. Benar. Oke. Nah, Kak Ertan, terakhir nih ya sebelum kita akhiri perbincangan kita di I Hub Talk ini, boleh dong kasih closing statement gitu ya buat teman-teman, buat anak-anak muda yang sekarang hidupnya juga di dunia digital gitu ya. Entah mereka ingin memulai bisnis atau masih ingin coba berkarir dulu dan lain sebagainya, apa nih pesannya buat teman-teman? Iya. Manggilnya apa nih kita? Hubos. Tadi aku ngomongnya Hubbos, bukan ya? Hubos ya. Oke, jadi buat Hubos semuanya lagi nonton di YouTube ya, kalau nggak salah ya. Apapun yang kalian lagi kerjain sekarang, kerja ikut orang lah, atau mungkin berbisnis, coba untuk maksimal. Lakukan yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Kalau kalian bekerja buat orang lain, buat perusahaan lain gitu ya, anggaplah bahwa kalian sedang sekolah, tetapi kalian digaji, kalian dibayar gitu. Jadi kalau istilahnya kita kepengen kalau sekolah ya raportnya bagus, kita lulus harus punya prestasi yang bagus, karena itu sekali seumur hidup ya kan. Kita kan nggak bisa mengulang waktu dan usia. Betul. Kita kepengen kalau bisa transkrip kita keren gitu ya, biru semua ya kan. Raport kita bagus. Kalau kalian lulus, kalian sebagai lulusan yang berprestasi. Nah itu terapkan hal yang sama pada saat kalian bekerja gitu. Nah pada saat kalian berbisnis juga hal yang sama. Jangan cuman kita ngejar keuntungan atau how much money aku bisa dapat besok, atau bisa seberapa kaya aku dan lain sebagainya. Coba
untuk punya visi-visi atau goal yang lebih meaningful. Seberapa besar kita bisa ngasih pengaruh, dampak buat orang lain, buat masyarakat, hal itu. Karena nantinya dengan kita konsisten melakukan hal itu, teman-teman berbisnis pasti ada naik turunnya, ada dinamikanya, untung ruginya, jalan terus, belajar terus hal baru, fokus ke visi-visi yang besar gitu ya. Semuanya akan dibukakan buat kalian. Aku yakin gitu. Jalan untuk kita jadi lebih baik, jadi lebih sukses itu akan ada buat kita yang mau berusaha secara maksimal, bukan cuman untuk kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri, tapi buat hal-hal yang sifatnya impactful buat orang lain juga. Oke. Terima kasih banyak Thank you Ayrton. banget Semoga semuanya. bincang-bincang kita pada hari ini bisa kasih sesuatu juga buat teman-teman Hubos yang nonton gitu ya. Biar Semoga. sekecil apapun kita bisa memberikan dampak yang positif gitu ya. Amin. Untuk sekitar kita. Thank you so much you so Ayrton. much. Ditunggu nanti episode-nya di iHub Talk, ada di YouTube-nya Ngalam Innovation Hub, dan sampai jumpa Bos.